Sotihoto Namo Buddhaya. Di dalam Manggala Sutta, Buddha menjelaskan bahwa puja ca pujaniyanam etam manggala mutamam, yang berarti menghormati yang patut dihormati merupakan berkah utama. Melalui video ini, saya akan menjelaskan mengenai 5 sikap puja atau sikap penghormatan yang benar dalam agama Buddha. Yang pertama, Anjali. Anjali merupakan salah satu cara sikap menghormat yang sudah umum dikenal dalam tradisi ajaran Buddha. Anjali adalah sikap penghormatan dengan merangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Kata Anjali sendiri berasal dari bahasa Pali yang mempunyai pengertian merangkapkan kedua tangan di dada sebagai tanda penghormatan. Sikap Anjali dapat digunakan sebagai salam hormat kepada orang yang patut dihormati. Sikap Anjali yang benar adalah dengan merangkapkan kedua telapak tangan di depan dada, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, membentuk kuncup bunga teratai yang memiliki arti bahwa setiap manusia mempunyai benih kebudayaan. Kapan Anjali dilakukan? Sikap Anjali dilakukan ketika berdoa, ketika bertemu dengan orang-orang yang patut dihormati seperti biku atau bikuni, temasa dharma, ayah dan ibu, guru, samanera samaneri, upasaka upasika, pandita, anagarika, orang yang berjasa kepada kita, orang yang lebih tua, orang-orang yang bajik, dan lain-lain. Seorang biku junior memiliki kewajiban untuk melakukan Anjali kepada biku senior. Namun, seorang biku senior tidak perlu melakukan Anjali kepada biku junior. Selain itu, dalam tradisi biku, seorang biku tidak diperkenankan melakukan Anjali kepada orang lain yang tidak menerima penabisan sebagai biku. Hal tersebut berarti bahwa para biku tidak perlu Anjali kepada umat awam maupun pemuka agama lain. Penjelasan sikap Anjali tidak perlu dilakukan kepada umat awam tampaknya telah jelas, karena umat awam dipandang sebagai siswa dan biku sebagai guru spiritual. Sikap Anjali juga dilakukan ketika kita hendak mengucapkan kata Namo Buddhaya, yang artinya terpujilah Buddha. Sebab ini adalah cara paling sopan ketika kita hendak menyebut nama Buddha, orang yang berjasa dan sangat kita hormati. Yang kedua, Namakara. Namakara atau namaskara dalam bahasa Indonesia artinya adalah penghormatan atau persujudan. Dengan kata lain, namakara adalah menghormati objek puja dengan cara bersujud dengan 5 titik menyentuh lantai. Apa saja 5 titik itu? 5 titik itu adalah ujung jari kaki, lutut, telapak tangan, siku, dan dahi. Umat Buddha melakukan namakara sebanyak 3 kali sebagai penghormatan kepada Tiratana. Sikap namakara yang benar yaitu bersujud 3 kali dengan 5 titik menyentuh lantai, berlutut, duduk di atas tumit dan jari-jari kaki menopang berat badan dengan disertai sikap Anjali. Cara namakara bisa berbeda-beda tergantung budaya dan tradisi setempat. Ada yang mulai dari posisi berlutut, ada yang mulai dari posisi berdiri, ada yang bersujud hingga seluruh tubuh menyentuh lantai, dan lain-lain. Namun yang paling penting, namakara harus diawali dengan motivasi bajik. Pastikan batin benar-benar terarah untuk satu tujuan, yaitu memberi penghormatan kepada Tiratana. 3. Utana. Utana dapat diartikan sebagai sikap hormat dengan cara berdiri menyambut kedatangan. Contohnya, para biku yang menyambut Buddha dengan cara berdiri, para biku yang berdiri untuk menyambut kedatangan biku yang lebih senior, dan kita sebagai umat Buddha menyambut para biku dengan cara berdiri ketika para biku masuk ke ruangan. Utana bisa dilakukan secara umum, tidak hanya di lingkup keagamaan. Misalnya, menyambut kepulangan orang tua, ataupun kita sebagai tuan rumah kalau menerima tamu,
kita berdiri untuk menyambutnya. Saat ini, sikap berdiri untuk menyambut adalah hal yang wajar dilakukan oleh setiap orang untuk menghormati para tamu yang datang. Yang keempat, samicikama. Samicikama adalah sikap hormat melakukan pertolongan tanpa harus diminta. Samicikama adalah cara-cara lain yang baik dan terpuji untuk memperlihatkan penghormatan terhadap seseorang. Sikap lainnya yang menunjukkan kerendahan hati dengan tujuan untuk menghormati orang lain. Misalnya, memberikan tempat duduk yang layak, memberi jalan, pelayanan yang baik, membuang sampah pada tempatnya, merapikan bantal meditasi setelah selesai digunakan, membantu seorang nenek menyeberang jalan, dan lain-lain. Selain itu, merawat bikhu yang sedang sakit juga merupakan bentuk penghormatan yang tergolong dalam samicikama. Yang kelima, pradaksina. Pradaksina atau padakina adalah sikap penghormatan dengan cara mengelilingi objek puja atau objek yang dihormati sambil bersikap anjali. Pradaksina dilakukan dengan mengelilingi objek pemujaan searah jarum jam, yaitu dari kiri ke kanan sebanyak 3 kali. Objek-objek yang dihormati saat pradaksina ada bermacam-macam, antara lain seperti cetya, wihara, mahawihara, candi, stupa, pohon bodhi, dan rupang Buddha. Melalui pradaksina, umat Buddha diajak untuk mengingat kembali perjuangan dan kisah hidup Sang Buddha dalam menyebarkan ajarannya. Hal ini tertuang di dalam kitab Tipitaka.